Di musim MotoGP yang didominasi oleh Marc Marquez dan Ducati, Aprilia telah muncul sebagai penantang konsisten di barisan depan dan berhasil memberikan tekanan pada motor-motor merah itu dalam beberapa kesempatan. Faktanya, sudah hampir 30 bulan sejak pabrikan selain Ducati atau Aprilia memenangkan balapan dalam kondisi kering, baik itu balapan sprint maupun balapan utama. Meskipun Aprilia telah menjadi satu-satunya merek yang secara konsisten menghalangi Ducati menyapu bersih kemenangan dalam beberapa tahun terakhir, musim 2025 menunjukkan pabrikan asal Nuwali itu telah mengambil langkah maju. Mereka berhasil memperbaiki satu area yang sebelumnya menjadi kelemahan mereka, yaitu konsistensi. Di masa lalu, performa puncak motor RSGP sangat tinggi, sehingga hampir tak terkalahkan di sirkuit-sirkuit tertentu seperti Barcelona. Namun, jendela performanya yang sempit membuatnya kurang serbaguna dibandingkan para rivalnya. Kelemahan inilah yang membuat KTM berhasil mengungguli mereka untuk posisi kedua di klasemen konstruktor pada tahun 2023 dan 2024. Dalam banyak hal, Aprilia selama 3 tahun terakhir mirip dengan Ducati di akhir tahun 2010-an, saat motor Ducati sangat kencang di lintasan lurus, tetapi tidak begitu cepat di tikungan. Namun, hal itu mulai berubah. Seiring MotoGP mendekati akhir siklus regulasi saat ini, Aprilia telah mengembangkan motor RSGP menjadi sebuah prototipe yang mampu bersaing di semua jenis sirkuit. CEO tim Massimo Rivola menjelaskan bahwa mereka jelas sangat cepat di bagian sirkuit yang mengalir, yang memang merupakan karakteristik khas Aprilia. Namun ia menambahkan bahwa mereka kini juga terlihat lebih kompetitif di sirkuit-sirkuit dengan karakter stop and go atau sirkuit dengan banyak tikungan tajam dan pengereman keras. Jadi, secara rata-rata, performa motor mereka menjadi semakin baik. Sebuah titik balik besar terjadi dengan adanya perubahan kepemimpinan di akhir tahun 2024. Saat itu, Fabio Sterlacini, yang merupakan mantan tangan kanan Gigi Dall'Igna, bergabung dengan Aprilia sebagai direktur teknis setelah 3 tahun bekerja di KTM. Di bawah kepemimpinan Sterlacini, Aprilia telah membuat kemajuan pesat dengan motor RSGP. Terbukti dengan raihan podium dalam 6 dari 9 Grand Prix terakhir. Mereka juga berhasil menghilangkan beberapa masalah lama pada motor, termasuk kecenderungannya untuk mengalami overheat saat suhu udara sangat tinggi di beberapa sirkuit di Asia. Meskipun langkah-langkah teknis yang persis di balik kemajuan motor ini masih dirahasiakan, konsistensi Aprilia yang terus meningkat telah secara jelas mengangkat kepercayaan diri dan keyakinan di seluruh proyek. Sterlacini menjelaskan bahwa dalam olahraga semacam ini, kesuksesan sebagian berasal dari faktor teknis dan sebagian lagi dari motivasi. Menurutnya, sangat penting untuk meyakini bahwa semua yang dilakukan sudah benar. Tidak selalu ada rumus pasti atau simulasi yang bisa diikuti. Terkadang, tim hanya perlu percaya pada hasil kerja keras mereka. Fabiano Sterlacini dari Aprilia menjelaskan bahwa saat mengalami pasang surut, kesempatan untuk bangkit setelah masa sulit hanya bisa diraih jika tim benar-benar percaya pada kemampuannya. Menurutnya, jika tim tidak memiliki keyakinan itu, mereka tidak akan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ia menambahkan bahwa konsistensi adalah hukum utama. Alasannya jika performa bagus hanya terjadi di satu balapan, secara teori itu bisa saja hanya karena faktor kebetulan. Bukan karena tim benar-benar sedang membangun dan mengembangkan motornya menjadi lebih baik. Bagi tim yang secara efektif hanya berjalan dengan satu pembalap di sebagian besar musim ini akibat cedera yang dialami Jorge Martin, konsistensi dan kepercayaan diri tersebut menjadi sangat berharga bagi pabrikan. Selama absennya Martin, Aprilia bisa mengandalkan pembalap rekrutan mereka lainnya untuk musim 2025, Marco Bezzecchi. Bezzecchi berhasil membawa tim meraih kemenangan gemilang di Grand Prix Inggris dan hampir mengulangi prestasi tersebut di Indonesia, sebelum ia melakukan kesalahan yang jarang terjadi di lap pembuka. Di Mandalika, Aprilia menunjukkan performa murni yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah mereka perlihatkan sejak GP Amerika 2024. Hal ini terbukti saat Marco Bezzecchi merebut pole position dengan selisih 0,4 detik dan kemudian bangkit dari posisi ke-8 untuk memenangkan balapan sprint. Namun konsekuensi dari upaya membangun motor yang lebih serba bisa adalah sedikit hilangnya kekuatan mereka di sirkuit-sirkuit yang sebelumnya menjadi keunggulan mereka seperti Barcelona. Pada tahun 2023, Aprilia meraih finish 1-2 yang dominan di GP Catalunya. Sebuah momen langka di mana Ducati benar-benar dikalahkan oleh salah satu rivalnya.
Pada tahun 2024, mereka kehilangan sebagian dari keunggulan tersebut. Meskipun Alex Espargaro masih berhasil meraih pole position dan kemenangan sprint di balapan kandangnya. Namun, pada tahun 2025, tidak ada satupun pembalap Aprilia yang berhasil masuk kualifikasi atau finish di posisi 5 besar. Menurut Fabiano Sterlacchini, hal ini bukan karena performa mereka mengalami kemunduran di Barcelona, melainkan karena para rival mereka berhasil mengejar ketertinggalan dengan lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa performa itu bersifat relatif, jadi meskipun motor Aprilia secara objektif lebih cepat dari tahun sebelumnya, bisa saja para rivalnya menjadi lebih cepat lagi karena mereka berhasil melakukan peningkatan yang lebih besar. Ia menambahkan bahwa dari luar, orang akan selalu mudah menarik kesimpulan sederhana. Seperti, dulu kalian tampil bagus di sirkuit ini, tetapi sekarang tidak lagi. Fabiano Sterlacchini dari Aprilia membantah bahwa performa mereka mundur. Ia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya berhasil meningkatkan catatan waktu dan menjadi lebih baik. Namun sayangnya para rival mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dan meningkat lebih pesat. Karena itu, menurutnya mereka harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk memahami di mana posisi mereka sebenarnya. Ia menekankan bahwa hal yang terpenting karena kompetisi ini bersifat relatif terhadap yang lain adalah seberapa dekat jarak mereka dengan para pembalap teratas. Ia menambahkan bahwa dalam sekitar 10 balapan terakhir, mereka telah tampil cukup baik dan hampir selalu berada di posisi 3 hingga 5 besar. Sebagai konteks, GP Catalunya tahun ini menampilkan pertarungan langsung antara Marquez bersaudara, di mana pembalap Gresini, Alex Marquez, akhirnya meraih kemenangan tipis dengan motor Ducati GP24 spek tahun lalu. Enea Bastianini finish lebih dari 5 detik di belakang keduanya dengan motor Tech 3 KTM. Sementara pembalap Aprilia terbaik adalah Ai Ogura dari tim Trackhouse di posisi ke-6. Posisi ini diraih setelah Marco Bezzecchi tersingkir di awal balapan akibat insiden dengan Franco Morbidelli. Mengenai alasan mengapa para rival Aprilia berhasil membuat kemajuan yang lebih besar di Barcelona, Sterlacchini menjelaskan bahwa mereka terus bekerja untuk meningkatkan motor mereka. Terkadang, mereka secara khusus fokus pada sirkuit-sirkuit di mana mereka merasa lemah. Ia meyakini bahwa Ducati setelah melihat performa kuat Aprilia pada tahun 2023, memfokuskan banyak upaya mereka pada 3 sirkuit yang mereka pilih untuk pengujian. Menurutnya, Ducati memilih Barcelona dan melakukan beberapa tes di sana. Sehingga ia percaya mereka menghabiskan lebih banyak waktu di sirkuit tersebut. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu faktor penyebabnya, meskipun bisa saja ada beberapa faktor lainnya. Meskipun kehilangan keunggulan khasnya di Barcelona, tren Aprilia secara keseluruhan terus meningkat. Mereka mungkin berkompetisi dengan jumlah pembalap yang lebih sedikit karena cedera. Tetapi motor RSGP tetap cukup kuat untuk mengejar posisi kedua yang bersejarah di kejuaraan konstruktor. Pesaing utama mereka adalah KTM yang juga telah mengalami kebangkitan sejak memperkenalkan paket aerodinamika baru di Austria. Namun performa motor RC16 masih naik turun dari satu balapan ke balapan lainnya. Hal ini memberikan Aprilia keunggulan 28 poin di klasemen dengan sisa 4 seri balapan. Fabiano Sterlacchini menjelaskan bahwa salah satu fokus mereka di awal musim adalah finish di posisi 5 besar pada kejuaraan pembalap. Selain itu, mereka juga menargetkan untuk memenangkan persaingan melawan KTM demi merebut posisi kedua di kejuaraan konstruktor, tepat di belakang Ducati. Menurutnya, target tersebut sangat masuk akal jika melihat hasil yang telah diraih Aprilia dalam beberapa tahun terakhir. Fabiano Sterlacchini dari Aprilia menjelaskan bahwa mereka kehilangan beberapa poin karena beberapa kesalahan, tetapi juga karena alasan-alasan di luar kendali mereka. Ia mencontohkan insiden di Barcelona, di mana Marco Bezzecchi pada dasarnya mendapatkan poin 0 ganda, bukan karena kesalahannya sendiri. Untungnya, mereka berhasil memulihkan beberapa poin di klasemen pabrikan berkat balapan yang sangat bagus dari Ai Ogura. Menurutnya hal seperti ini adalah bagian dari permainan, dan target utama mereka tetap finish kedua di kejuaraan pabrikan. Seperti yang ditunjukkan oleh GP Indonesia, kepingan teka-teki terakhir bagi Aprilia adalah jajaran pembalapnya. Dengan mundurnya Jorge Martin dan Ai Ogura karena cedera, mereka sudah hanya memiliki 2 pembalap bahkan sebelum akhir pekan dimulai. Kemudian kesalahan Marco Bezzecchi di lap pembuka membuat hanya Raul Fernandez yang tersisa untuk membawa bendera Aprilia.
Fernandez sendiri tidak bisa berbuat lebih baik dari finish di posisi ke-6 setelah terjebak dalam pertarungan dengan Luca Marini dari tim Honda. Jika Aprilia bisa membuat semua pembalap tampil prima secara bersamaan, mereka bisa menjadi penantang serius bagi Ducati di musim depan.